Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga antum tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pada bab ini kita akan belajar pada yang pertama mempelajari dan memahami bagaimana kronologi masa kelahiran Nabi Muhammad sampai beliau dewasa. Kemudian mempelajari dan memahami bagaimana peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian mengkaji dan memahami bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Setelah kita mempelajari tiga ini, maka kita diharapkan untuk bisa meneladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada yang pertama kita akan mempelajari bagaimana kronologi masa kelahiran Nabi Muhammad sampai masa dewasanya. Kita paham bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditinggal mati atau wafat oleh ayahnya ketika berusia 2 bulan di kandungan. Kemudian ketika proses kelahirannya, ada suatu peristiwa besar pada Senin 12 Rabiul Awal atau 20 April tahun 571 Masehi, mana ada kejadian besar yaitu penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dari Yaman dengan pasukan gajahnya. Kemudian setelah Nabi Muhammad dilahirkan, sesuai dengan kebiasaannya, beliau diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Wazin. Di sini beliau diasuh di suatu pedesaan yang sangat sejuk, sehingga membentuk suatu kondisi tubuh yang sehat. Kemudian setelah selesai masa penyusuhannya, Halimah As-Sa'diyah tetap mengasuhnya sampai berusia 4 tahun. Nah, sebelum dikembalikan kepada ibunya, Nabi Muhammad saat kecil sempat dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan dibersihkan hatinya. Kemudian mengetahui hal tersebut, Halimah membalikan Nabi Muhammad kepada Aminah sebagai ibunya. Ketika berusia 6 tahun, Aminah atau ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Setelah kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai menginjak remaja. Ketika bersama dengan pamannya pada usia 10 tahun, sebelum diajak berdagang pada usia 10 tahun, Nabi Muhammad menjadi penggembala ternak dari ternak milik orang lain dari orang-orang Mekah. Setelah itu pada usia 12 tahun beliau mulai diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian sempat berhenti hanya sampai sekitar 3 tahun diajak berdagang karena mengetahui bahwasanya ada seorang orang Nasrani yang mengetahui tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad, sehingga beliau diharapkan untuk tidak diajak berdagang saat itu. Karena ditakutkan bahwasanya ketika diketahui tanda kenabian Nabi Muhammad, maka akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Setelah itu kemudian Rasulullah tepat berusia 25 tahun, beliau mulai berdagang sendiri dengan cara menjual dagangan dari Khadijah, seorang saudagar kaya raya dari Mekah. Kemudian karena kejujurannya, karena sifat amanah dari Nabi Muhammad, kemudian Khadijah menikahi Nabi Muhammad SAW.
masuk kita pada materi peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah. Ya, apa itu uzlah? Uzlah adalah mengasingkan diri. Itu beliau mengasingkan diri di Gua Hira. Tidak hanya sehari 2 hari ya, tapi dalam beberapa waktu yang sangat lama. Kemudian pada suatu waktu, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi Muhammad didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu Rasulullah ketakutan karena apa? Karena saat itu Nabi Muhammad ditampakkan wujud malaikat Jibril yang sebenarnya, yang kita tahu bahwasanya satu kepakan sayapnya itu menghentang antara barat sampai timur. Kemudian setelah menerima wahyu ini, Nabi Muhammad gemetaran, ketakutan, kemudian pulang ke rumah dan diselimuti oleh istrinya Khadijah, ditenangkan sampai beliau tertidur. Nah, saat itu beliau paham bahwasanya beliau telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, kemudian kita akan membahas pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, setelah turun surat Al-Alaq, kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yang dimana diperintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa orang masuk Islam, maka dibinalah di rumah Arqam bin Abil Arqam al-Akhzumi. Kemudian setelah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, di sini beliau mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Tetapi salah seorang pamannya, yaitu Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan ini, beliau dan para sahabatnya banyak mendapatkan penganiayaan yang sangat tidak manusiawi. Tapi walaupun seperti itu, kaum kafir tetap gagal dalam menghalau dakwah Islam kaum muslimin. Kemudian pada puncaknya, kaum muslimin diboikot oleh kaum kafir Quraisy selama 3 tahun. Nah, ini isi pemboikotan yang ditulis dalam selembar surat yang berisikan, yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kemudian ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat, kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Yang kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Dan terakhir, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Nah, inilah isi pemboikotan yang ditulis pada selembar surat dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Setelah 3 tahun selesai pemboikotan itu, ternyata suratnya atau surat isi pemboikotan ini dimakan rayap dan diambil oleh seorang penduduk kafir Quraisy, yang dimana beliau tidak tega akan sisaan atau penganiayaan yang dialami oleh kaum muslimin yang dimana sangat mengalami kondisi yang sangat amat parah. Sebelum akhirnya kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Ya, sekian materi kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari materi kita hari ini. Kurang lebihnya sudah mohon maaf. Sekian, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.